Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat ya rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kali ini untuk berwajah kembali, untuk sedikit membahas dan mengupas dengan tema dampak buruk dari harta yang haram. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnatun." Bahwa sesungguhnya setiap umat manusia memiliki fitnah, memiliki cobaan masing-masing. Wa fitnatu ummati al-mal, kata Rasul. Jadi cobaan terbesar umatku adalah al-mal, yaitu harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjaga kita dari harta-harta yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Al-Adiyat ayat 8 yang berbunyi, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Kata Allah bahwa sesungguhnya manusia itu begitu mencintai harta. Subhanallah. Namun janganlah sampai kita menjadi buta akan harta, karena kebutaan pada harta itu yang akan menyebabkan kita buta akan segalanya. Sudah tidak peduli lagi mana yang haram, mana yang halal. Yang penting kita mendapatkan harta, maka kita ambil jalan itu, walaupun itu haram. Subhanallah. Padahal kita harus tahu, wahai jamaah ya rahimakumullah, bahwa sesungguhnya harta yang haram itu memiliki dampak buruk bagi kita, dan dampak itu begitu besar. Salah satunya, yang pertama adalah tidak dikabulkannya doa. Ketika manusia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta agar kita diberikan anak yang soleh-solehah, agar kita diberikan jodoh yang baik dan soleh. Tapi lama tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta anak yang soleh-solehah, namun yang kita dapatkan adalah anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin saja harta yang kita dapatkan masih haram. Mungkin saja makanan-makanan yang kita makan masih dari harta yang haram. Lalu dampak buruk yang kedua, yakni tidak diterimanya amanat. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik, dan Allah tidak akan menerima suatu hal kecuali yang baik. Berangkat haji dengan harta yang haram, bersedekah untuk masjid dengan harta yang haram, membangun pesantren, bersedekah dengan harta yang haram. Jangankan pahala yang kita harapkan, amalan kita saja itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man jama'a malan haraman thumma tasaddaq bihi lam yakul lahu ajrun wa kana 'isruhu 'alaihi." Jadi manusia yang mengumpulkan harta haram, kemudian dia bersedekah dengan harta haram tersebut,
Jangan kau harapkan pahala, yang ada hanya dosa dan siksaan yang pedih bagimu, kata Rasul Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, dampak buruk dari harta yang haram adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin dari kita sekalian pernah berpikir, mengapa manusia atau tetangga sebelah kita setiap hari pekerjaannya judi, mabuk-mabukan, jadi rentenir, memakan harta riba, tapi hidup mereka kaya. Kita yang kerjanya sudah baik, menghasilkan insya Allah harta yang halal, tapi nggak kaya-kaya. Kenapa? Apakah hal ini sudah adil? Mungkin ada salah satu di antara kita yang berpikir demikian. Namun ketahuilah, wahai jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi kata Allah, tatkala manusia itu sudah diberikan peringatan, sudah dikasih tahu, sudah diingatkan, tapi dia lalai begitu saja, dia tidak menghiraukan apa yang sudah diingatkan padanya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Allah, maka aku akan bukakan seluruh pintu kesenangan untuknya. Tujuannya apa? Hatta idza farihu bima utu, agar dia senang, agar dia bahagia. Lalu kalau sudah bahagia dia akan lalai. Dan setelah lalai, akhadnahum baghtah, Allah akan cabutnya. Jadi dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita sekalian tidak termasuk dari golongan hal yang semacam ini. Lalu dampak yang terakhir, bangkrut di hari kiamat. Subhanallah. Kebangkrutan tidak akan kita alami hanya di dunia, namun di akhirat mungkin saja manusia juga akan mengalami kebangkrutan. Mengapa? Ya, mungkin saja kita di dunia ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada putus-putusnya. Kita beribadah, sholat 5 waktu secara berjamaah terus menerus. Kita puasa Ramadan tidak pernah bolong-bolong. Kita sedekah itu sudah pasti. Puasa Senin Kamis itu sudah menjadi hobi. Dan seterusnya. Subhanallah. Amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Namun muamalah kita kepada orang lain, sosial kita menjadi buruk. Dan inilah yang akan menjadikan kebangkrutan bagi kita manusia di akhirat nanti. Karena mengapa? Ya, mungkin saja kita yang sudah meninggal ini ibadahnya baik, tapi muamalahnya kepada orang lain itu, kepada tetangga-tetangga kita buruk. Kita pernah mencuri uangnya, kita pernah mencuri sandalnya, mencuri mangga milik tetangga dan lain sebagainya. Subhanallah. Hal ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala orang yang kita rugikan itu tidak terima atas apa yang sudah kita lakukan kepadanya, maka dia berhak untuk menuntut kita suatu saat nanti di yaumil qiyamah. Di akhirat nanti dia akan datang kepada Allah untuk menuntut kita, untuk meminta kembali apa yang sudah kita ambil darinya. Tatkala pahala kita masih penuh, maka pahala kita akan diberikan kepadanya. Namun apabila pahala kita telah habis untuk dibagikan kepada orang yang pernah kita zalimi, maka dosa mereka lah yang akan ditumpuk kepada sebagian dosa yang pernah kita lakukan. Maka bangkrutlah manusia tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah.
Mungkin saat ini sudah waktunya kita untuk berintrospeksi diri. Kita harusnya sudah bercermin. Mungkinkah dari kita sekalian masih ada yang memakan makanan dari hasil yang haram? Mungkin saja ada dari kita sekalian yang masih bekerja di tempat-tempat yang haram. Maka akhiri semua ini. Sudahi jamaah. Sudah waktunya kita bertaubat kepada Allah. Sudah waktunya kita untuk memperbaiki diri agar hidup kita semakin berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana